Waman wati'a fi nahari Ramadan. Dan barang siapa wati'a yang melakukan hubungan suami istri fi nahari Ramadana pada siang bulan Ramadan, hala kaunihi, keadaan keberadaannya itu amidan, keadaan dia itu amidan, sengaja melakukan hubungan suami istri. Dia melakukan hubungan suami istri sengaja itu bagaimana? Ya wati itu apa? Fil farji, memasukkan zakarnya itu ke bagian alat kelamin perempuan, farj, vagina. Jadi benar-benar memasukkan itu ke dalam vagina, bukan ke yang lain, ke vaginanya gitu. Nah kalau begitu berarti dia termasuk wati, orang yang melakukan hubungan suami istri. Satu gitu ya. Yang pertama keadaannya sengaja. Yang kedua melakukan hubungan suami secara normal, yaitu bertemunya dua alat kemaluan. Nah yang ketiga nih, wahua mukallafun, dan dia itu mukallafun bisaumi, dia itu adalah orang mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu orang yang terkena kewajiban. Emang apa dia kena kewajiban? Kewajiban puasa. Karena dia muslim berakal, dewasa. 3 itu. Muslim, berakal, dewasa. Maka dia mukallaf. Kalau dia dewasa tapi tidak muslim, berakal, ya tidak mukallaf. Dia muslim, berakal, belum dewasa, tidak mukallaf. Begitu. Nah jadi syarat mukallaf itu 3. Yaitu muslim, dia berakal, dia dewasa. Dewasa, muslim, tidak berakal, ya juga bukan mukallaf. Jadi mukallaf itu apa? Mukallaf itu orang yang terkena beban hukum, gitu ya, hukum kewajiban. Yang berikutnya, wanawa minal laili, dan dia orang yang melakukan niat pada malam hari. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hasanatillahi ta'ala. Niat. Kalau begitu, dia melakukan hubungan suami istri dalam keadaan memasukkan zakarnya ke faraj, ke vagina. 1, dia mukallaf, orang yang terkena kewajiban puasa. Terakhir, dia niat di malam hari, itu syaratnya begitu. Nah, kalau itu ada pada dirinya, kemudian dia melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, kalau begitu, wahwa, maka dia asimun, berdosa. 1, siapa yang berdosa? Dua-duanya, suami dan istri, laki dan perempuan berdosa. Nah berdosa dalam hal apa? Bihazal wati, dengan melakukan hubungan suami istri ini. Nah, dengan dia melakukan hubungan suami istri tadi. Nah kenapa dia berdosa? Li ajelis saumi, karena sisi puasa. Karena dia dalam keadaan berpuasa, berdosa dia. Atau itu. Nah, jelas tuh ya. Nah kalau gitu gimana nih lanjutannya? Hanya berdosa aja? Oh enggak, berdosa tetap sebagai catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus ada yang ia lakukan. Fa'alaihil qada'u wal kafaratu. Maka wajib baginya al-qada', melakukan qada'. Enggak sampai di situ, wal kafaratu, dan wajib membayar kafarat. Qada', ya qada'. Siapa yang qada'? Dua-duanya. Laki atau suami dan istri itu adalah wajib qada. Nah, untuk kafarat 1, yaitu suami saja. Suami aja ya, bukan dua-duanya. Maksud dua-duanya kafarat. Berdosa berdua. Gitu ya. Qada berdua. Kafarat padahal enaknya bareng. Tapi yang terkena itu suaminya doang. Lagi mana dong nih, gitu kan? Gak adil dong Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keadilan Allah. Kalau Allah wajibkan dua-duanya kafarat, justru Allah tidak adil. Kenapa? Karena perempuan tidak akan sanggup membayar kafarat. Gak akan sanggup. Kenapa? Lah tiap kafarat kan diantara kan 2 bulan
berturut-turut, nggak kuat. Berturut-turut 2 bulan berturut-turut. Satu itu. Yang kedua, sisi lain, sisi emosional dan sisi psikologis adalah kebanyakan yang mendahului untuk melakukan hubungan suami istri itu adalah suami. Itu secara emosional itu pasti gitu ya. Jadi yang bayar kafarat itu adalah kafaratnya itu apa? Wahya satu, itqu raqabatin, memerdekakan budak. Sekarang budak udah nggak ada ya. Kemudian apalagi itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak yang mukminah, budak perempuan yang mukminah. Nah, sulit tuh Bu, mahal. Ada yang kata dulu umpamanya budak itu seharga 40 juta, kalau budak rokobah mukminah itu bisa mencapai 75 juta atau 100 juta. Mahal loh ya. Mahal banget. Jadi misalnya 3 kali lipat harga onta yang bagus itu, yang sempurna. 3 kali lipat. Kalau onta satu onta itu yang bagus harganya 25 juta, umpama begitu. Nah, berarti budak perempuan yang mukmin itu harganya berapa? 75 juta. Bayar tuh istri, kalau istri disuruh juga gitu kan. Nah, yang pasti yang harus wajib bayar hanya dari pihak suami ya, punya laki-laki. Nah, wafi badin nusakhi, dan di dalam sebagian tulisan redaksi kitab yang lain. Jadi itqu raqabatin mukminah maksudnya adalah salimatin minal uyubi. Salimatin yang selamat. Jadi itqu raqabatin salimatin. Ya. Jadi budak yang mukmin yang selamat minal uyubi, dari cacat. Dari cacat al-mudarrati, yang membahayakan, bil amali, dengan pekerjaan, wal kasabi, dan usaha. Jadi umpamanya budak ini cacat sehingga dia menghambat pekerjaannya, maka itu nggak bisa dijadikan untuk kafarat begitu. Saya nih bayar kafarat nih dengan memerdekakan budaknya yang mana? Cacat sih. Cacat apanya? Kelingkingnya, umpama begitu. Nggak bisa itu, nggak bisa dijadikan kafarat gitu, karena cacat ya. Jadi yang sempurna, bukan hanya sempurna, muslim. Nah, bukan hanya muslim, mukminah, yang mukmin. Kan susah tuh nyarinya. Begitu. Kalaupun ada, mahal banget. Itu dah pada saat itu ya. Nah, lalu fa'ilam yajid, maka jika tidak ditemukan. Fa'ilam yajid, maka jika dia tidak menemukan, fa'ilam yajidha, maka jika orang tersebut tidak menemukan budak tadi, nah pasyamu sahraini mutatabi'ain, maka wajib berpuasa syahrain, 2 bulan, syaratnya mutatabi'ain, yang langsung terus menerus. Jadi tidak boleh ada putus. Kalau bulan ini 30 hari, bulan besok 30 hari, berarti dia wajib berpuasa selama 60 tanpa putus. Kuat gak tuh? 30 hari jadi ngos-ngosan, capek. Berarti berat tuh ya. Berat banget. Gitu, berat banget. Aduh, berat banget. Gitu kan. Beli onta, merdekakan budak, gak kuat, uangnya gak ada. Mau puasa juga gak kuat gitu kan. Lama banget, 2 bulan, sebulan aja udah payah gitu. Nah, bagaimana kalau gak mampu juga? Fa'ilam yastati', maka jika ia tidak mampu, gak mampu memerdekakan budak, gak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, fa'ilam yastati', maka dia tidak mampu saumahuma, untuk melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut itu, fa'it'amu sittina miskinan, maka ia wajib it'am, memberikan makan, sittina 60. Apanya yang 60? Miskinan, orang miskin, au faqiran, atau orang fakir. Jadi kalau dia nggak mampu puasa ya kasih aja dah makanan sebanyak 60 orang.
miskin atau fakir, gitu ya. Nah, likulli miskin, tiap-tiap satu orang miskin, likulli miskinin, tiap-tiap satu orang miskin itu mudun, satu mud. Satu mud itu ai mimma yujzi'u fi shadaqatil fitri, mimma yaitu bagian daripada barang sesuatu, yujzi'u yang bisa memadai, fi shadaqatil fitri pada sedekah atau zakat fitri, zakat fitrah. Zakat fitrah berapa? 3 liter setengah. Nah, kita yang cukup dah untuk itu. Itu mutu yang ukuran yang cukup untuk ukuran zakat fitrah. Maksudnya gimana? Maksudnya lah ukuran yang mencukupi zakat fitrah 3 liter setengah. Oh bukan, maksudnya timbangan itu, ukuran itu adalah ukuran yang memadai untuk ukuran zakat fitrah dalam hal hitungan. Artinya satu mud itu sama juga dengan 1 liter. Nah, zakat fitrah itu kan 3 mud, 3 liter setengah, 3 mud setengah atau 1 sok gitu kan. Nah, berarti 1 mud di sini maksudnya adalah 1 liter kurang dikit. Ya, sempurnakanlah jadi 1 liter. Ya, seperti 1 liter apa 1 meter dan 1 jar. 1 meter itu kan 100. Kalau 1 jar itu kan sekitar 90, nggak sampai 100 gitu ya. Kalau 1 mud itu ya 1 liter kurang dikit gitu. Nah, maka kita sempurnakan menjadi 1 liter. Jadi setiap orang kita kasih 1 liter itu. Nah, itu paling murah tuh. Jadi kita beli beras tuh. Beli beras sebanyak 60 liter. Lalu kita kasih nih orang-orang miskin atau fakir yang kita anggap fakir miskin, kita kasih dah sarang 1 liter sebanyak 60 orang. Atau kita ganti dalam bentuk makanan. Dalam bentuk makanan yang bisa mengenyangkan. Taruhlah umpamanya kita beli nasi padang 1 box. Seharga berapa itu? Kira-kira kita belikan makanan seharga beras yang paling bagus. Kalau beras yang paling bagus umpamanya 17.000, maka kita beli makanan seharga 17.000. Nah, berarti kita kasih tuh 1 orang seharga 17.000. Ganti dengan uang boleh gak? Enggak. Makanan. Gitu ya. Jadi begitu tuh. Itulah yang disebut dengan mod. Kita ya kasih tuh. Ya, kasihnya bagaimana? Jadi kasih aja udah. Sekaligus 60 orang miskin. Enggak, kalau ini pemberian ini tidak seperti orang puasa yang berturut-turut sekaligus, tidak. Tetapi kita boleh memberikannya secara angsur. Namanya hari ini 10 orang, besok 10 orang, besok 10 orang, besok 10 orang, begitu. Alasannya kenapa? Karena sulit mendapatkan orang miskin dikumpulkan menjadi 60 orang atau orang fakir dikumpulkan dalam satu waktu sebanyak 60 orang. Susah. Zaman dulu susah, zaman sekarang juga susah. Gitu, jelas tuh. Jelas ya. Bagaimana kalau dia tidak mampu juga? Memerdekakan budak kagak mampu, berpuasa gak mampu, ngasih 60 orang miskin fakir juga tidak mampu. Fa'in ajaza an jami'i, maka jika dia tidak mampu an jami'i dari semua kafarat yang ada, artinya tadi itu merdekakan budak gak bisa, kemudian bayar puasa berturut-turut 2 bulan gak bisa, membayar atau memberi makan kepada 60 fakir miskin juga nggak bisa juga. Kalau begitu bagaimana nih? Apakah hukum jadi terhapus? Apa akan menjadi gugur? Oh enggak. Berarti kalau begitu istaqarrat al-kafaratu fi zimmatihi. Istaqarrat maka menjadi tetap tuh al-kafaratu oleh hukum kafarat. Maka jadi tetaplah hukum kafarat fi zimmatihi, berada dalam tanggungannya selama ia hidup.
gitu ya. Nah, kalau dia mati bagaimana? Kalau dia mati nanti yang akan meneruskannya adalah walinya atau ahli warisnya, gitu. Bayarin kafaratnya, gitu ya. Nah, faiza qadara ba'da zalik, dan apabila qadara dia telah mampu, faiza dan apabila qadara dia mampu, telah mampu, ba'da zalika setelah dia tidak mampu, dia mampu ala khoslatin untuk memilih salah satu, ala khoslatin untuk memilih salah satu min khisalil kafarati dari macam-macam kafarat tadi, fa'alaha maka wajib baginya untuk melaksanakan. Udah mampu ya? Udah mampu ngapain? Membagikan 60 fakir miskin. Duitnya ada. Fa'alaha maka dia wajib segera melaksanakannya. Selama dia nggak mampu, belum mampu, maka selama itu menjadi hukum tetap bagi dirinya di bawah tanggungannya. Selama dia hidup, selama itu pula dia membawa beban hukum yang wajib dia lakukan, yaitu bayar kafarat selama dia hidup. Nah, kalau udah mampu, ya fa'alaha segera melaksanakan kafarat itu. Mampu yang mana terserah. Apakah mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut atau mampu melakukan pembagian makanan kepada 60 fakir miskin.